세상다 권인도 대바 사들은 나로래지 자외 대바 가시에다 니르라고 요 가시 시르라고 요 간다 전에 자외 대바 사야지 때는 텔레야 연락을 대바 다지 저기라 Kita berbicara tentang sawaka, tentang perbedaan aliran dari 18 aliran dan seterusnya. 근데 인도다 근데 대바 망고 디조다 치수 매바 차수로 마도 우마다 대바 망고 쉬지 예배 로주요 봐 Dan kemudian 당가라서 대바 망고지 saat ini sudah 자외 tidak 대바 ada lagi aliran 년도 18 대바 aliran yang 주다 sampai 삼네 ada sampai saat ini. Tetapi pada saat itu 18 aliran ini ada waktu itu atau muncul saat itu. Kemudian banyak sekali orang juga tidak pergi benar-benar memahami dan juga memahami masing-masing daripada aliran ini. Lalu Mahayana yang muncul kemudian itu sesungguhnya apa? Jadi ketika kita berbicara tentang Mahayana, baik itu Abhidhamma dan sebagainya, sesungguhnya dengan aliran agama Buddha yang lain itu terdapat koneksi. Dan kalau kita menelusuri ke atas, kita juga bisa mendapatkan sesungguhnya dia bagian daripada apa. Dan terutama seperti Nagarjuna dan sebagainya, dan juga termasuk orang yang paling berjasa dalam Tibetan Buddhisme seperti Atisa dan sebagainya. Jadi semua guru-guru besar ini pada saat itu berada dalam masing-masing wihara, masing-masing. Ketika kita berbicara tentang aliran dasar dan juga aliran 18 aliran itu, bila mana kita tidak memahami kondisi saat itu ataupun memahami kondisinya, itu adalah kesalahan kita. Mohon tunggu sejenak. 当然是面对个特别高了呀，现在他说，苦时代买不起，是吧？这里呀， Kita tidak memahami banyak tentang sekolah ini, kita tidak mempelajari secara banyak, dan adapun alasan untuk ini, karena secara umum di dalam agama Buddhis Tibetan, ketika kita mempelajarinya, kita tidak benar-benar mempelajari ajaran tersebut ataupun histori secara daripada 18 ajaran tersebut. Jadi tidak ada kebiasaan seperti itu. Dan kita hanya mempelajari Vinaya Starwirada, tapi kita tidak mempelajari dari aliran yang lain, dan terutama tidak ada terjemahan ke dalam bahasa Tibet, tidak disebabkan karena hal-hal tersebut. Kita memiliki pemahaman yang sedikit terhadap sekolah-sekolah tersebut. Namun, dan ketika kita melihat sejarah agama Buddha di India dan teks-teks dan lain, mereka juga menyebutkan tentang 18 sekolah, seperti misalnya Karma Kamsam di dalam karya Mikyo Dorje, Karma Paga 8. Kita
ia juga menaruh satu perhatian pada 18 sekolah ini. Tetapi pada umumnya kita tidak mempunyai tradisi untuk mempelajari 18 sekolah tersebut, tidak ada di masa lampau saat ini maupun ataupun masa saat ini. Jadi kita tidak mempelajari teks-teks awal dari 18 sekolah. Bila mana kita ingin mau membicarakannya, kita juga tidak mampu. Jadi saya rasa inilah yang terjadi. Jadi pada umumnya ketika kita berbicara tentang 18 aliran dari teks-teks yang mempelajari 5 teks besar, dan di antaranya di antara 5 teks besar tersebut, Vinaya dan Abhidhamma itu dianggap sebagai kelas yang tinggi karena konteksnya lebih complicated ataupun rumit. Tetapi kita tidak bisa memahaminya dengan baik, dan kita tidak memahami asal-usul daripada sekolahnya dan juga sub-sekolahnya, dan juga kita tidak memahami perkembangan sekolahnya, kita tidak dapat memahaminya. Dan oleh sebab itu, saya rasa akan sangat bermanfaat bila mana kita dapat memahami kedua teks tersebut. Jadi, bila mana kita bisa memahaminya, akan sangat bermanfaat bagi studi kita. Dan juga akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan poin yang lain yang secara umum, kita membagikan agama Buddha itu dalam 3 wahana. Ketika kita membagikannya dalam 3 wahana, terdapat ada Mahayana, ada yang mengatakan Mahayana itu bukan ajaran langsung Buddha. Tetapi ketika kita berbicara tentang Mahayana, itu bukanlah sesuatu, bukanlah dibuat oleh seseorang individu atau diciptakan oleh seorang individu. Bukan seperti Mahasanggika ataupun sekolah-sekolah lainnya. Bila mana kita memandangnya sebagai asal-usulnya untuk Mahayana, kita bisa dapat mengatakannya demikian. Jadi, dengan demikian, kita juga jadi kita tidak bisa hanya semelulu melihat daripada ajaran Mahayana, tetapi kita juga melihat aliran yang lebih dahulunya, dan oleh sebab itu maka kita bisa memahami lebih Mahayana dan juga dapat menjelaskannya dan bisa membuktikan bahwa ajaran Mahayana ini adalah merupakan ajaran sejati daripada agama Buddha. Dan saya rasa yang lebih sulit daripada Mahayana itu adalah aliran mantra rahasia Vajrayana. Dari awal sampai akhir, banyak sekali yang mengatakan bahwa Vajrayana itu bukan ajaran Sang Buddha, dan sebagaimana saya katakan sebelumnya, Vajrayana, mantra rahasia Vajrayana ditemukan di dalam ajaran agama Buddha dari masa yang sangat awal, seperti misalnya ajaran mantra Mahamayuri dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua ini hanya dibuat oleh orang. Jadi ada buktinya. Jadi kita melihat teks ataupun kitab dan juga sejarahnya, maka kita akan merasa akan sangat bermanfaat bagi kita dalam banyak hal. Dan juga banyak hal yang dapat kita pelajari darinya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami. Dan berikutnya, saya akan melanjut daripada mana kita yang sudah kita tinggalkan beberapa hari yang lalu, ajaran yang baru kita tinggalkan beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang 10 poin.
Jadi kita mengambilkan ringkasan daripada 10 poin itu, tetapi sebelum itu kita harus berbicara dulu pengaruh Ananda, seberapa besar pengaruh Ananda terhadap Sangha Buddha. Setelah parinibbana barulah kemudian ringkasan daripada 10 poin. Jadi setelah parinibbana, baik itu sekitar 100-200 tahun setelah parinibbana, jadi periodenya adalah 100 atau 100 tahun, itu adalah konsili kedua. Jadi konsili kedua ini adalah merupakan peristiwa sangat penting dalam sejarah agama Buddha. 다가난 신기 낭백 나바상계의 긴줄이야 즉 긴줄이 데드 통마르 tumbunya 스토와스는 라도 야나 즉 짜웨 Kita 대바 mengatakan bahwa 음 개바사 jadi 야 kapan 거두니 awal 버텔라 대바 perpecahan 초보 komunitas 초보 Buddha menjadi dua, 다가난 신기 ataupun 마주에게 perpecahan 뇌전에 antara Sangha. Jadi 최신들이 ini 던바 adalah sangat kuat 거두니 sangat kuat terkait dengan 즉 konsili ini. 망부지 Dan ketika kita meneliti 나바상계의 Buddhisme awal, 이게와 kita melihat bahwa 양제 konsili ini dalam berbagai cara 나오다가 슈기 memiliki pengaruh yang mendalam 슈기가 terhadap 던제기도 penyebaran 가져야지 agama Buddha dan 이 juga 망부지 mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam masa 다는 depan Buddhisme. Jadi terdapat banyak poin-poin penting 지단기 di sini. 거두니버티 머종의 공원에 나바상계의 긴주기 대가 Jadi 나눠지 pada 젠수르비 umumnya, 긴바다 mungkin saja 다 bahkan sebelum konsili ini 또서 telah terjadi 따와르 perbedaan 줌바서 pendapat dan 아직 겐다 차버려 근데 atau 데덴 pertentangan di 젠시르와 pandangan dan juga 약식계리 tidak 야 sesuaian di 거두니버 antara 머종 Sangha Buddha 겐주로야 나바상계의 긴주기 sangat 대를 mungkin, 찌규르기 tetapi 나버리지 sebelum konsili 지단 kedua, 거두니버티 이내 Sangha 아용 Buddhis 찌규르기 terus 남베스야 menjadi satu 대바찌기 뭐 komunitas 차버려 yang 긴주기 대 tunggal. 대바찌기 뭐 토하네 Jadi ia hanyalah merupakan satu 다 sekolah ataupun 이내야 aliran. Jadi sama 지단 seperti 슈디야 adalah 롱어머니 satu 비치지 sangga, 송바 satu kelompok kosana. 롱어 Namun 레스게 롱어 마레스게 딱 너나 시주의 닝지 setelah 템바디 10 템체 poin 아니 kontroversi yang kita bicarakan beberapa saat 나바상계 lalu, 긴주기 대기 jadi 나로아도 bagaimanapun juga 선순위 setelah 줌바디 kontroversi mengenai 딱 10 poin itu 닝세 muncul, 그것도 지지 perbedaan pendapat di dalam sangha menjadi lebih jelas ataupun lebih 그러면 tegas. 하발래야 딱 초가 지문이래야 걔네 Dan 초가 akhirnya 지문이래 걔네 될래야 terpecahlah 나라 menjadi 줌바 dua 걔네 fraksi utama. 긴주기 대대 Jadi 초가 inilah yang kita sebut sebagai 빠지도 awal 니지 perpecahan 얘네 menjadi 걔는 dua aliran 싸워야 utama. 되게 개봤으라고 근데 인주사네 Jadi inilah yang kita disebut sebagai asal-usul perpecahan menjadi dua aliran utama atau 다 dua aliran. 싸워야 돼봐 마이게 건담봉에는 시주스야 용어도 충분히 다 시주의 용어 Sebelumnya 막 menjadi 신점용아 채도 menjadi dua 얘네 sekolah terdapat 10 poin. 딱 긴주기 대 Dan 중 untuk menyelesaikan kontroversi 딱 mengenai 10 poin ini, 내대기에서 말다 신점용아 채 딱 신점용아 채도 8 sesepuh yang 서버시아 dipilih 채도 dari 거듭 채 Sangha 거듭 채네 untuk 거듭 다 mewakili 자좀 Sangha 딩게 untuk 거듭 채 딱 menyelesaikan 자좀 masalah 딩게 ini. 딩냠도 쏘다 경험 Mereka 팅게 berkumpul 기저도 dan 자좀 mereka 딩야다 akhirnya 기저도 가라 menga- 경험 추타이의 기저도 와 dan 까이나야 akhirnya 딱 자좀 딩게 총로로야 melakukan 자좀 konsili dua, 내대 dan tentunya 제고 dihadiri 딩게를 juga 쏘네 oleh banyak arhat 딱 dan 그게 juga ribuan 딩게들 biksu. 총로 룰링 제고 좀딱 Dan 기주 딩게가 dan 말라 영어로 사고싶 쳐봐 제가 아니 초소수기 아니 내대 시리시 담체 dan di sini 자성을 dikatakan 내대시 terdapat 무슨 내대 700 시리시 arahat 담체 하다 dan 내대 게 딱 투미소 제제 저 내대 게 룰링 dan juga di samping daripada itu terdapat 8 sesepuh, 4 dari timur, 4 dari barat yang 다갈래야 bertemu untuk 케바카시 menyelesaikan ataupun melakukan 가다 diskusi ini. Jadi menurut 가르나오라다 beberapa 내대 게버티 아니 cendekiawan, 시주의 녀도 shumbatele야 반동 para 양겐데 sesepuh 잠도 마세 아니 거두니바니 자외 대바 개베 bukanlah hanya orang-orang yang 내대 게버티 menyelesaikan 초겐 kontroversi 자체 mengenai 10 poin tersebut. Sejak 아니 masa 숨이나 konsili kedua 아니 hingga perpecahan menjadi 내대 dua aliran 게버티 utama, 거두두 mereka merupakan 나바상게 기준규 tokoh-tokoh yang 찌기나 sangat berpengaruh. 내대 배지 딱 알아서 Alasannya adalah 딩기 karena 8 규르도 sesepuh 딱 ini 생인 최셔도 딱 개셔도 되지부터
juga merupakan sesuatu paling senior, paling berkualitas pada masanya. Dan pada saat kita melihat pada teks Pali, mereka hidup pada usia yang sangat panjang sekali. Namun bagaimanapun juga 8 sesepuh ini mereka terpilih daripada 700 arahat ini yang mewakili mereka. Jadi mereka adalah yang paling terkenal, paling berpengaruh di dalam komunitas Sangha Buddha. Jadi 8 sesepuh ini dalam satu perspektif adalah merupakan orang-orang yang meletakkan fondasi bagi agama Buddha. Karena pada saat itu, selama konsili kedua itu sangat-sangatlah penting sekali. Pada saat itu, Sutra dan Vinaya dan juga kitab-kitab yang lainnya disusun di sana. Sudah disusun di konsili pertama, tetapi ya dianggap diselesaikan, dirampungkan, disempurnakan di konsili kedua. Jadi untuk alasan itulah konsili kedua, 8 sesepuh ini dianggap sangat penting sekali karena mereka itu adalah sama seperti meletakkan fondasi dalam agama Buddha, fondasi agama Buddha. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang penting yang memiliki hubungan mendalam dengan perkembangan agama Buddha awal. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, kita perlu perhatikan adalah dari kitab suci dari sekolah-sekolah berbeda terdapat penjelasan yang berbeda, sedikit berbeda tentang nama-nama dari 8 sesepuh ini. Terdapat perbedaan, namun secara umum meskipun ada sedikit, sebagian besar mereka itu adalah sama. Di dalam kitab suci ini dari sekolah-sekolah berbeda, mereka tidak hanya memberikan nama sesepuh ini, dan juga disebutkan bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah merupakan murid-murid Ananda. Jadi berikutnya saya akan menunjukkan tabel siapa di antara 8 tetua sesepuh tersebut memiliki hubungan guru murid dengan Ananda. Jadi saya akan melihat tabelnya, dan kalau Anda melihatnya, Anda akan segera memahaminya. Inilah dia. Inilah tabelnya. Jadi 8 orang itu adalah Sarvagami, Salwako, Jabajita, Vasabagamika, Revata, Subata, Yasaka, Sumana. Jadi ini adalah 8 sesepuh tersebut. Dan kita bisa melihat, jadi yang menjadi murid Ananda itu adalah sinar tanda matahari kuning, sedangkan yang murid Aniruddha adalah lingkaran biru. Jadi kalau kita lihat Theravada Kadangka, Sarvagami itu adalah murid Ananda, Dharmagota, Vasagamika, Revata, Sambota, itu semua adalah merupakan murid Ananda. Dan mengenai Mahasisika 5 bagian, Sarvagami disebutkan sebagai murid daripada agama Ananda. Dan ada yang mengatakan, dan 10 agama Sarvastivada, Sarvagamis, dan Vasakada dan Sumana itu adalah murid daripada Aniruddha.
di dalam kitab Tibetan, bukan hanya 8 sesepuh ini, tetapi juga di antara 700 arahat itu kebanyakan juga murid daripada Ananda. Jadi dengan demikian apa kita simpulkan, kebanyakan murid-murid pada saat konsili kedua itu adalah murid Ananda. Dan dikatakan sesepuh-sesepuh pada saat itu dan juga adalah pemimpin daripada Sangha Buddha. Mereka juga meletakkan fondasi bagi agama Buddha selama konsili kedua dan juga memberikan manfaat yang sangat besar sekali untuk agama Buddha, untuk Buddha Dharma. Jadi kita dapat pahami daripada sini 100-200 tahun setelah parinibbana Buddha terdapat konsili kedua yang meletakkan fondasi untuk ajaran agama Buddha secara keseluruhan, dan individu atau sesepuh yang berpengaruh pada saat itu dalam membentuk hal ini atau konsili ini adalah Ananda, karena ini semua kebanyakan dari mereka adalah murid-murid Ananda. Selama konsili kedua, figur utama itu adalah murid-murid Ananda. Jadi ini adalah pengaruhnya. Jadi setelah Ananda parinibbana atau mangkat, sesudah Buddha parinibbana, Ananda mengalami kesulitan karena ia dikirim keluar oleh Kasyapa, tetapi Kasyapa sendiri juga sudah tua sekali dan akhirnya Ananda harus bertanggung jawab untuk melanjutkan ajarannya, dan kebanyakan daripada murid-muridnya kemudian selanjutnya itu tokoh-tokohnya adalah murid-murid Ananda. Jadi pada dasarnya semua tokoh-tokoh itu kebanyakan adalah murid daripada Ananda. Jadi selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari 10 poinnya. Seperti yang sudah saya sebutkan di depan, Sepuluh poin ini muncul berkembang 100 atau 200 tahun setelah parinibbana Sang Buddha. Jadi Jadi 10 poin ini, Biksu Timur mengatakan oke, boleh, dan Biksu Barat sebelah Barat mengatakan tidak boleh. Jadi itulah yang menjadi kontroversi, dan saya sudah menjelaskan latar belakang pada saat itu. Jadi pada saat itu, agama Buddha telah menyebar, bukan hanya berkembang di India Tengah, tetapi juga telah menyebar ke wilayah Barat di India. Jadi kedua area ini mempunyai karakter, habit, dan tradisi yang berbeda. Dan dalam hal ini, terhadap Vinaya pun mereka terjadi perbedaan pendapat dan pandangan. Jadi itu adalah latar belakangnya. Dan juga peristiwanya adalah, seperti saya katakan, ketika para biksu Barat ke timur, ke Vaisali, mereka melihat bahwa orang-orang di sana meminta untuk perak dan emas, dan ia mengatakan itu adalah tidak sesuai dengan aturan dan melanggar Vinaya. Dan biksu di Vaisali mengatakan hal itu diizinkan, dan hal itulah yang menjadi pepecahan. Dan juga masalah bolehkah makan setelah siang hari. Jadi pada dasarnya jadi poin tersebut adalah untuk melonggarkan aturan-aturan Vinaya, dan juga urutan peristiwa di konsili, dan untuk men-settle hal ini pada saat itu,
sesepuh-sepuh dari banyak area, mereka diundangkan dan banyak juga sangat diundangkan, sehingga terdapat 700 sesepuh dan 20 anggota sangha, dan pada akhirnya mereka memilih 8 perwakilan untuk terlibat dalam diskusi ini tentang poin ini apakah diizinkan atau tidak. Dan akhirnya, terakhir hasilnya adalah diputuskan bahwa 10 poin tersebut tidak sesuai dengan Vinaya dan tidak sesuai dengan aturan Vinaya dan tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dan dampak daripada hal ini adalah disebabkan karena konsili ini dapat dianggap sebagai pertanda perpecahan sangha menjadi dua aliran utama, dan alasannya kenapa? Karena mereka mempunyai ketidaksetujuan, mereka mempunyai kontroversi dan mereka harus menyelesaikan kontroversi tersebut. Tetapi biksu daripada timur tidak begitu senang akan hal ini, dan disebabkan karena hal itu mereka menjadi tidak puas, dan akhirnya masalah ini menjadi lebih mendalam dan menjadilah terpecahlah menjadi dua kelompok ataupun komunitas. Dan kita juga harus memahami pengaruh dari Ananda. Pada saat itu, di dalam konsili kedua, Ananda mempunyai pengaruh yang sangat besar karena 8 sesepuh yang mewakili daripada sesepuh untuk konsili tersebut itu kebanyakan mereka adalah murid Ananda, dan bukan hanya itu saja, 700 sesepuh yang hadir itu juga merupakan murid dari Ananda. 700 arahat yang hadir saat itu juga adalah murid Ananda, dan juga pemimpin sangha pada saat itu juga adalah murid Ananda. Ini semua adalah sangat jelas sekali. Jadi ini adalah konklusi daripada poin-poin tersebut. Dan untuk melanjutkannya, karena kontroversi daripada 10 poin tersebut, jadi terdapat dua kelompok yang muncul. Dari peristiwa kontroversi mengenai 10 poin ini, dua peristiwa muncul. Yang pertama adalah konsili kedua muncul. Yang kedua adalah perpecahan awal sangha menjadi dua aliran. Dan kalau kita mengambil kitab Theravada, dijelaskan bahwa karena ada 10 poin tersebut, maka terjadi perpecahan dan menjadi dua sekolah. Dan selama konsili kedua, setelah Buddha Parinibbana, terdapat konsili pertama di mana para biksu berkumpul dan mengingatkan kembali dan ajaran Buddha, dan untuk konsili kedua mereka untuk menyegarkan ingatan mereka tentang semua dharma yang diajarkan Buddha dan menyusun sehingga disebutlah masa kompilasi mengenai perpecahan awal menjadi dua aliran. Sejak masa Parinibbana Buddha, umat Buddha awal bersatu, tetapi ini adalah pertama kalinya aliran yang berbeda muncul, sehingga disebut dengan istilah itu. Tetapi sebelum hal itu belum terjadi hal ini. Tetapi karena karena hal ini terjadi menjadi jelas, maka kita menjadikan sebagai awal perpecahan dalam sangha. Jadi untuk menjelaskan garis waktu kedua peristiwa ini pada dasarnya terjadi pada periode yang sama, tetapi konsili kedua sedikit lebih awal. Hal ini dikarenakan perpecahan terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Jadi di konsili kedua banyak biksu yang tidak puas dengan keputusan para sesepuh dan mereka timbullah perpecahan di diri. Jadi itulah sebabnya kita mengatakan dari sini ya baru terjadi dua peristiwa, itu konsili kedua dan perpecahan awal daripada dua aliran. Dan kemudian konsili kedua jadi kita ada sumber dari ada kesimpulan dari Theravada dan Mahasanghika. Jadi mengenai konsili kedua, maka kita akan membicarakan bagaimana hal ini dijelaskan dalam tradisi Theravada. Jadi setelah 10 poin tersebut ditetapkan, tidak diperbolehkan, dan tidak sesuai dengan Vinaya, setelah diputuskan demikian, 710 dan 20 biksu muncul, maka mereka mengambil kesempatan itu mengatakan konsili kedua ini untuk menyusun ajaran-ajaran Sang Buddha. Dan pada saat itu, tempat di mana konsili kedua ini diadakan adalah di kota Vaisali. Dan kadang-kadang dan karena ia diadakan di Vaisali, kadang-kadang ia disebut sebagai konsili Vaisali. Dan kadang-kadang berdasarkan pesertanya, maka kita menyebutnya sebagai konsili 700. Jadi kita katakan 700 karena 700 ini adalah arahat ataupun sesepuh. Jadi itulah sebabnya kadang kita menyebutnya sebagai konsili 700. Dan tujuan utama ini adalah untuk kembali lagi menyusun Vinaya Pitaka ataupun mengkoreksi secara umum. Tujuan utama konsili kedua adalah untuk mengkoreksi Vinaya Pitaka. Kenyataannya mereka menyusun ulang ketiga Pitaka tersebut. Dan ini diterima sebagai terima. Tetapi pada umumnya, pada konsili kedua, bukan hanya mengkoreksi Vinaya Pitaka, tetapi kita juga menyusun ulang ketiga Pitaka tersebut. Misalnya, disebutkan dalam Samantapa Dika, dalam komentari dalam Vinaya dalam Theravada, dikatakan, Biksu Sarvagami menjawab, Yang Mulia, sekarang kita harus melafalkan Dharma dan Vinaya. Kita harus memilih mereka yang menguasai tiga Pitaka. Mereka memilih para biksu yang menguasai tiga Pitaka, dan setelah mereka memilih dan berkumpul di hutan Valuka di Vaisali, tidak berbeda dengan bagaimana Kasyapa menyusun Pitaka Dharma. Dan mereka berkumpul di sini, berdiri Vaisali, diskusi dan menyusun Pitaka seperti yang dilakukan oleh Kasyapa. Dan mereka membersihkan ajaran Buddha dari kekotoran, menyelidiki berdasarkan Pitaka, menyelidiki berdasarkan sutra, menyelidiki berdasarkan cabang-cabang, menyelidiki berdasarkan bagian-bagian Dharma. Mereka akhirnya menyelesaikan seluruh keranjang Dharma dan Avinaya. Jadi inilah yang disebutkan di dalam komentar Vinaya
Samantapasadika. Jadi di sini sangat jelas dikatakan menyusun dharma dan vinaya. Jadi jadi sebelumnya mereka menyusun dharma dan sutra. Jadi selama konsili pertama, kompilasi tersebut telah dikumpulkan melalui tanya jawab tentang lokasi di mana Sang Buddha mengajarkannya, waktunya, individu yang diajarkan dan sebagainya. Ya, namun dalam konsili kedua, ketika mereka menyusun dharma atau sutra, mereka memberikan pertanyaan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan mereka bertanya dengan cara yang berbeda dan mereka menggunakan berbagai metode yang berbeda. Bahkan memiliki diskusi yang jauh lebih baik. Jadi mereka menyusunnya menjadi lebih berurutan. Dan kita juga dapat menyimpulkan bahwa sedikit Abhidhamma Pitaka yang dikumpulkan selama konsili pertama, sedikit Abhidharma yang dikumpulkan disusun di konsili pertama, sekarang disusun menjadi jauh lebih lengkap. Jadi selama konsili kedua, tiga keranjang Sutra, Vinaya, dan Abhidharma telah lengkap disusun selama konsili kedua ini. Maka konsili ini juga disebut pelafaran lengkap. Jadi Vinaya, Abhidhamma semua juga dilafarkan. Jadi inilah yang dimaksud dengan pelafaran lengkap. Jadi menurut Mahavajra Sri Lanka, konsili kedua ini berlangsung selama 8 bulan. Lalu kapan konsili kedua ini terjadi? Banyak sekali posisi-posisi mengenai hal ini. Contohnya Vinaya Sarwastivada, topi-topi kecil mula Sarwastivada, jilid ke-7 catatan agung perjalanan Xuanzang ke wilayah barat, dan teks-teks lain menyatakan bahwa konsili kedua diadakan 110 tahun setelah Parinirvana, tetapi Samantapasadika di Pavamsa dan Mahavamsa menjelaskan yang terutama adalah sekolah kitab Theravada menjelaskan bahwa konsili kedua ini diadakan 100 tahun setelah Parinirvana. Dan kemudian cendekiawan India C.R. Groval dalam penelitian menjelaskan berdasarkan Samantapasadika di Pavamsa dan Mahavamsa bahwa konsili kedua terjadi pada masa pemerintahan Raja Kalasoka. Jadi ini adalah hasil penelitiannya. Menurut Mahavamsa, konsili kedua, semua yang menyediakan fasilitas itu adalah Raja Kalasoka. Bagaimanapun juga, selama Raja Kalasoka tidak semua sumber menyebutkan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa dia bukanlah raja pada saat itu. Jadi banyak sekali cendekiawan modern yang mengatakan bahwa
Masa Raja Kalasoka itu hanyalah merupakan hipotesa, bukanlah suatu kepastian. Dan lebih lanjut lagi, penjelasan lain adalah bahwa setelah konsili kedua, para biksu Wijuputa merasa tidak senang dan mengatakan konsili mereka sendiri. Sebagian besar biksu berkumpul untuk ini. Dan itulah sebabnya mereka disebut sebagai konsili mayoritas. Jadi ini adalah konsili tervisi dari konsili 700. Jadi konsili para sesepuh itu adalah konsili 700 ataupun konsili kedua. Di dalam sejarah agama Buddha, dia katakan bahwa penyusunan daripada Tripitaka itu adalah konsili kedua. Tetapi juga terdapat konsili yang dilakukan oleh mayoritas biksu, dan inilah yang disebut sebagai konsili mayoritas. Jadi ini adalah dari catatan kitab suci agama Theravada. Dikatakan para biksu Wiji yang jahat yang telah diusir oleh para tetua mengumpulkan 10 biksu dan mengadakan konsili ajaran ini disebut konsili Mahasanggika. Para biksu yang berposisi dalam konsili Mahasanggika bertindak melanggar ajaran Buddha dan menghancurkan kompilasi dasar pertama kitab suci, menciptakan kompilasi baru yang terpisah. Mereka mengambil beberapa sutra yang mendalam dan bagian badan Vinaya, lalu menyusunnya menjadi sutra dan Vinaya yang salah. Dan terdapat konsili yang lain, yaitu 10.000 buku, ini yang disebut sebagai konsili Mahasanggika. Dan mereka mengambil beberapa sutra yang mendalam dan menyusunnya. Dan mereka menyusunnya dan kelihatannya seperti Dhamma dan Vinaya, tetapi sesungguhnya tidak. Dan bila mana kita melihat perpecahan antara Statwira dan Mahasanggika mulai daripada poin ini. Jadi cara lain untuk menjelaskan ini, pada saat itu Raja Vaisali mendukung biksu mayoritas ini. Dan mengusir para biksu barat yang dan karena itu terdapat pula perbedaan geografis antara biksu Statwira dan Mahasanggika. Jadi Statwira itu adalah Acikabhaka Theravada dan Mahasanggika itu adalah yang timur. Jadi ini adalah merupakan penjelasan lainnya. Perbedaan yang sangat besar adalah biksu dari Barat menghormati semua sila baik maya maupun sina dan lebih detail dalam cara mereka makan, minum, dan sebagainya. Ya, semua hal dari semua tindakan mereka semua kan lebih detail. Dan yang timur menghormati sila-sila fundamental tetapi melonggarkan sila-sila minor. Dengan demikian, dorongan utama perpecahan terjadi karena aturan-aturan Vinaya ini. Karena pandangan dan opini yang berbeda tentang Vinaya ini. Dan ini adalah penyebab utama pun munculnya aliran-aliran awal ataupun perpecahan ini. Dan karena asal ini beberapa cendekiawan mengatakan perpecahan Asangha menjadi aliran dan perpecahan awal menjadi dua aliran yang berbeda.
Jadi di dalam hal Vinaya terdapat tidak persetujuan. Jadi juga bukan hanya masalah Vinaya, juga pandangan beda perbedaan pandangan. Jadi inilah yang menjadikan sebab perpecahan daripada Aji dan Aridan ini. Jadi ini adalah penjelasan dari Theravada. Berikutnya saya akan mau menyatakan pernyataan Mahasanggika. Pernyataan dari Mahasanggika adalah dari sisi Mahasanggika, Vinaya Mahasanggika memang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan menyebutkan tentang konsili kedua. Tepat tidak menyebutkan tanggal kapan terjadi konsili kedua, tetapi menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena perbedaan tentang penerimaan emas dan perak. Dalam konsili pertama Dagora sebelum menyusun Vinaya Pitaka, mereka menentukan tujuan utama penyusunan ajaran kata-kata, kemudian semua orang menyetujuinya. Dan khususnya pernyataan Mahasanggika jadi sekali lagi pernyataan Mahasanggika sebelum menyusun Vinaya Pitaka, mereka menentukan tujuan atau penyusunan ajaran tersebut. Dan tujuan utama penyusunan, tujuan utamanya adalah mempunyai 5 poin utama untuk hal ini. Seperti misalnya larangan terkait tempat tinggal biksu, peraturan dari dharma yang dibuat khusus untuk beberapa biksu yang disiplin, dharma yang dibuat khusus untuk beberapa biksu yang lebih tua, dan kemudian kita juga berbicara tentang 5 kemurnian, yaitu murni karena ringkasan, murni karena metode, murni karena disiplin, murni karena senioritas, murni karena ada istiadat setempat, dan bila mana ada waktu kita akan menjelaskan hal ini. Tetapi sebelum melakukan konsili itu, mereka membicarakan dulu tentang tujuan daripada konsili tersebut. Baru kemudian mengambil hal itu untuk sebagai landasan menyusun daripada kitab ini. Jadi pada dasarnya terdapat 5 murni dharma dan dianggap sebagai hal yang penting. Dan kedua, selama konsili kedua, dan pada saat itu konsili kedua terdapat murid Upali Dasakara untuk menyusun diminta untuk menyusun Vinaya. Dan apa yang dikatakannya adalah dikatakan para sesepuh di sini mereka membutuhkan mangkok sedekah, meminta mangkok sedekah, mereka membutuhkan jubah, meminta jubah, mereka membutuhkan obat, meminta obat, tetapi menerima emas dan perak tidak diperbolehkan. Dan berikutnya saya akan berbicara tentang ringkasan konsili kedua. Jadi ringkasan konsili kedua, seperti saya sebutkan, konsili pertama dilakukan di Rajagriha, dan yang kedua itu dilakukan di Vaisali, dan kedua konsili ini merupakan
peristiwa penting dalam sejarah agama Buddha. Alasannya adalah karena dua konsili ini adalah bentuk dasar dari Tipitaka ini ditetapkan. Jadi kalau kita bertanya bagaimana bentuk dasar dan juga wujud style daripada Tipitaka ini ditetapkan, bagaimana ia disusun, dirapikan. Jadi kedua konsili jadi konsili kedua ini adalah konsili di mana aturan bisa dan juga Dharma Buddha disusun dan dirapikan sehingga melestarikan Dharma untuk mencapai pembebasan. Jadi menurut teks-teks India, Sri Lanka, dan Tiongkok kuno, setelah itu beberapa konsili kedua masih terdapat konsili besar lainnya, terdapat konsili ketiga, keempat, dan sebagainya. Jadi ada disebutkan di dalam sejarah, namun konsili pertama dan kedua itu diterima secara umum dan tidak ada perdebatan. Dan tetapi konsili-konsili belakangan berikutnya itu yang sesuai hanya muncul di dalam kitab-kitab masing-masing aliran. Jadi Jadi dari siang kita melihat dari masing-masing aliran, dari catatannya, dua konsili ini boleh dikatakan diakui semua aliran, tetapi konsili-konsili yang berikutnya, 3, 4, dan sebagainya, itu merupakan catatan-catatan bagi masing-masing aliran saja. Jadi berdasarkan yang diterima, saya rasa untuk bagian ini, saya akan memberikan pengantar tentang konsili lainnya ketika kita membahas Buddhisme Nikaya ataupun Buddhisme para periode aliran-aliran lainnya. Jadi di atas kita sudah menyelesaikannya pembahasan itu. Dan berikutnya yang akan saya sampaikan lagi adalah, jadi saya akan membicarakan tentang konsili kedua yang terlibat dengan 5 poin Biksu Mahadewa. Jadi ketika kita berbicara tentang 5 poin Biksu Mahadewa, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, Sangha Buddha berkembang menjadi 2 fraksi. Hal utama atau kondisi Sangha Buddhis menjadi berdua, terpecahnya menjadi 2. Bila kita berbicara melihat dari pandangan Buddhis utara dan selatan, itu ada sedikit perbedaan. Seperti misalnya Thailand, Sri Lanka, dan sebagainya, kita melihat itu adalah perkembangan selatan, dan yang utara adalah Jepang, Korea, Cina, dan Tibet. Inilah yang kita sebut sebagai perkembangan transmisi utara. Jadi menurut catatan aliran utara dan selatan adalah terdapat perbedaan. Ketika mereka menyebutkan perbedaan atau perpecahan ini,
Ya, itu terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan tentang perpecahan daripada perpecahan kelompok komunitas Shanghai ini. Ya, mengenai waktunya, mengenai 10 poin yang tidak diizinkan, dan kemudian konsili kedua, dan seterusnya. Jadi kita ketahui bahwa di dalam aliran utara dikatakan alasan utama perpecahan itu terlebih sebelum kita berbicara tentang 5 poin pandangan daripada 5 Mahadewa, pertama-tama kita harus memahami siapa itu Mahadewa. Kita tidak berbicara tentang riwayat daripada Mahadewa, maka kita tidak dapat memahaminya tentang cerita Mahadewa. Jadi saya akan berbicara tentang Biksu Mahadewa. Jadi saya rasa oke untuk mengajarkan. Jadi berbicara tentang cerita tentang Biksu Mahadewa. Jadi ini dijelaskan di dalam eksposisi agung dan juga dijelaskan dalam fasikel 99. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit pengenalan tentang hal ini. Jadi apa ajaran cerita tentang Mahadewa ini? Jadi pada zaman dulu di negara Maruta, India, hiduplah seorang saudarga dan menikahi seorang istri dan misa mudanya memiliki seorang putra yang sangat tampan dan rupawan dan menamanya Mahadewa ataupun yang kita terjemahkan sebagai Dewa Agung. Namun tak lama setelah putranya lahir, sang ayah karena ia adalah seorang saudagar, ia membawa kekayaannya dan pergi ke negeri lain untuk berdagang. Dan ia tidak kembali selama bertahun-tahun. Dan selama itu, putranya tumbuh besar dan ia adalah orang yang sangat tampan sekali, tumbuh menjadi orang yang sangat tampan sekali. Dan tapi bagaimanapun juga ibu dan ayah dan putranya jatuh cinta sama satu sama lainnya. Kemudian ia mendengar bahwa ayahnya akan kembali. Ya, ketika mendengar hal ini, ia menjadi takut karena ia tinggal bersama dengan ibunya. Bapaknya mau pulang, maka ia menjadi takut. Dan bersama dengan ibunya, mereka berdiskusi dan melalui tipu daya membunuh ayahnya. Jadi inilah perbuatan pertama yang tak dapat dimaafkan yang dilakukannya. Ya, jadi ini adalah merupakan aku salah garuka karma yang pertama, bukan? Salah satu dari 5 karma terberat, bukan? Ketika banyak orang mengetahui hal ini, mereka tidak dapat lagi tinggal di tempat itu, sehingga ia melarikan diri bersama ibunya ke kota Damaruchan. Dan setelah itu, dan di sana terdapat seorang arhat di sana. Jadi seorang biksu yang datang
Dan di sana juga ada seorang biksu yang datang, seorang arahat yang terhormat di sana, yang pantas menerima persembahan. Dan ia curiga arahat itu akan dapat menceritakan tentang pembudayaan air kepada orang lain, sehingga ia juga dengan tipu muslihat membunuh biksu atau arahat tersebut. Dan sehingga ia mengumpulkan perbuatan yang tak termaafkan yang kedua. Dan kemudian ia juga melihat ada ibunya mulai menyukai pria lain. Dan ia menjadi marah dan berpikir, demi dirimu aku telah melakukan dosa besar. Membunuh arahat, membunuh ayah, mengembara ke negara lain, mengalami banyak kesulitan, dan mengalami begitu banyak kesulitan. Dan sekarang Anda akan meninggalkanku dan jatuh cinta pada pria lain. Ya. Jadi saya tidak bisa mentoleransi hal ini. Jadi oleh sebab itu maka ia juga membunuh ibunya lagi. Jadi ia membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh seorang arahat. Jadi ia telah melakukan 3 perbuatan yang tak termaafkan. Namun bagaimanapun juga karena ia memiliki sedikit kebajikan, ya masih ada kebajikan di dalam dirinya. Jadi ia tidak benar-benar kehilangan keyakinan pada dharma. Dan karena ia sudah melakukan kesalahan besar ini, maka ia menjadi sangat ketakutan atau menyesalinya, maka ia menjadi tidak bisa tidur pada siang hari, pada malam hari dan sebagainya. Dan sehingga ia selalu berpikir bagaimana saya bisa memurnikan karma-karma buruk ini. Dan ia selalu memikirkan hal ini siang dan malam. Dan ia tidak bisa rileks dan tidak bisa tenang. Dan kemudian ia mendengar bahwa para samarana, putra-putra Sakya atau para biksu, memiliki metode untuk menyucikan dosa sepenuhnya. Sehingga ia pergi ke Bihara. Ketika ia di luar gerbang kuil, terdapat seorang biksu yang berjalan mondar-mandir, ya. Jadi ia berjalan mondar-mandir, meditasi mondar-mandir, dan melantunkan kitab, melantunkan bagian ataupun ajaran yang berbunyi seseorang yang telah melakukan dosa besar dapat menghapusnya dengan mengembangkan kebajikan. Ini menerangi dunia seperti bulan yang muncul dari awan. Mendengar hal ini, dengan demikian dikatakan bahwa tidak peduli seberapa karma buruk yang dilakukan, itu dapat dipurifikasikan sama seperti bulan yang muncul dari awan. Jadi walaupun Anda memiliki dosa besar, Anda juga dapat memulihkannya. Dan setelah mendengarkan ini, ia sangat bersuka cita dalam dirinya. Dan mengetahui bahwa dengan berlindung pada Buddha, ajaran Buddha, dosa-dosa pasti akan disucikan. Maka ia pergi menemui seorang biksu dan bermohon dengan sungguh-sungguh, tolong tabiskan saya ingin menjadi seorang biksu. Sesungguhnya tidak seperti mudah itu untuk menjadi biksu. Nah, sesungguhnya akan ditanya, apakah Anda telah membunuh ayah ibumu? Melihat apakah ia cocok untuk menjadi biksu dan berkenan. Tetapi karena ia begitu berkeras, maka ia tidak mempunyai waktu. Biksu ini tidak mempunyai waktu untuk bertanya dan langsung mentasbihkannya. Dan kemudian ia memberikannya nama Mahadewa, jadi memberikan nama yang sama seperti yang ia miliki. Dan kemudian biksu itu memberikan instruksi dan ajarannya. Dan Maharadewa yang juga adalah sangat cerdas, karena ia sangat cerdas sekali, setelah ia ditasbihkan, ia dapat mengingat semua kata-kata atau ajaran dalam 3 keranjang.
dan dapat Dene shabe mengajarkan denge ajaran rumba dan di yimbar menjelaskannya je dengan shabe tepat. sa di mi thamche ge be ta gelong la che bo se du sa ne kyab su chi sa dende ge be kyamne rawa jaksa dende shabe res. Jadi seluruh Sana penduduk rumba Damaru, di ya, gebo banyak ji gi penduduk khwe dari gi Marukan chen yen ra menjadikannya su tempat chue de ni berlindung. yang ne yang do be gebe Maka khurang raja lo pun setelah dende mendengar shu zen namanya yang sheba pyu termasyhur, ane berulang sheba kali la la mengundangnya ke so se go istana. Dengan hormat Anya memberikan kinki persembahan, ko memintanya untuk mengajarkan tata Dharma. rumbe na lo ya de de ke ya ta korang ke samlo drama Suatu de samlo ketika, tang de ketika ya beliau be sedang ti berdiam di samlo drama vihara, tang de be indi sana ko gonda ni ni we ke ya akibat tene perhatian mizawa mental yang ko ti kurang sabres benar, ko ti malam hari sabres ketika ta ia tidur, ko ti sa ro ti ia sa tata di bermimpi, gelong la che ya, bo sa de maaf, mimpi ko basah, dan ngoma ketika hal itu ta mi terjadi, shen da la nga eh, kwe dra chong ba yin do yin she she la karena dra chong Mahadewa ba yin sebenarnya do telah do she ne memberitahu dra orang chong ba lain ma bahwa yin na beliau dra chong ba adalah yin seorang do do arhat, she ne dan ta mi ia shen da la ya be pura-pura ta menjadi seorang arhat, walaupun ia bukan so seorang dra chong ba arhat. yin be kelen ro so yo res ta kwe gi ti Jadi, gar ro ya ta ketika ta hal itu mi zang ge terjadi, kwe de be kwe de ta kong lo ma tu chu go ro wa ketika chu go muridnya go lo melihat ya ta lo ma ti jubah zu gi ta ternoda tersebut, thoba dan sa muridnya ne bertanya, ene ge long la che bo ge je thi do wa dra chong ba yin na ta dra chong ba sa de dan ia shakwa se bertanya ba pada res Maharaj, de ni kalau kya Anda ge de adalah thi do arhat, res thi do wa sebenarnya ta arahat la telah che bo ge melenyapkan gar la ba res semua o ta kekotoran batin. Bagaimana hal ini terjadi phai pada Anda? phu Dan gi Mahadewa du gi menjawab, be ne ba ke ba res ma do ji ting ye kye ma phai phu gi du gi ne ba ke ba res de ni kya zo nga le ya the zum sa ma res sakpa se ya de jadi la ji da Putra Mara chamba ni menyebabkan yo gangguan ini, engkau nyomo be tidak perlu sakpa sa meragukan mi hal zang we itu. sakpa sa ni yo nyomo be sakpa Jadi sa de dra chong ba yo ma res singkatnya ada mi dua zang jenis we hal sakpa yang sa de yo res mengalir ane sana keluar, dra chong ba efektif dan yang nyomo tidak be sa ba murni. yin ya ane ko Adapun alasannya, jimba ni tang go do meskipun para chamba arhat ni tang go do tidak sakpa ni do memiliki chimba ni do tene ndu dra chong ba la de mi zang we sakpa eh, yo res da na xin gi cham zam phai phu gi du di zo tidak memiliki yang keluar secara efektif, mereka juga 상계 memiliki yang keluar 계산보다 yang 내 tidak 그뒤에 내 murni. 탕도 사는 개월 동에 Ya. 뒤져라 그뒤에 내 내가 깨요 라점바 Jadi, 뒤져라 내 karena 꾸꾸니 알아서 내 putra-putra marah 뒤져라 terlalu iri 딘디 terhadap ajaran 상바디 Buddha, dan 네 ketika 녀바 mereka 마다 melihat 디 orang-orang 드라 mengembangkan 디디 kebajikan, 딘디 mereka 가제레스 ingin 듀기 mencelakai para 제샤베 네 arahat. 녀바 말레스 네 지나도 가 Oleh 딘디 karena 냐바 말레스 itu, 맞지 ia 다다 mengatakan bahwa 그게 hal ini 파워 terjadi 크로마 karena marah. Jadi Anda tidak perlu meragukannya hal 파워 ini. 하셰 Jadi 냐와 ini adalah 냐와도 되게 pandangan 단듯이 개발 salah yang 그래서 pertama. 나보다 되게 Jadi ini adalah 냐와 pandangan 되게 yang pertama dari 아 Mahadewa. 되네 니바도 가르쳐줬잖아 Jadi ini adalah 되네 penjelasan 되네 yang 개론하셔 diberikannya. 버들 코란 Dan 로마티즈 yang 여버다와 kedua adalah 로마티즈 가보 영화다 Mahadewa 로마티즈 memiliki 다지 banyak sekali murid-muridnya, dan untuk menyenangkan 코란이야 murid-muridnya, 닝구르 제아다 진짜기 채도 아니 그 요규 참네 가르쳐라서 dan untuk 아다 supaya 코란베 murid-murid 개종기 menghormatinya, 디고티르데 탑이 왔다 베나 dan ia 코란도 menipu 유주시고 mereka 균 dengan 유슈 탑이 mengatakan, 왔어 제 kalian 그러니까 telah 티움 mencapai 탑이 buah 왔어 ini dan 제 ini 티모베 dari jalan 드리고 탑이 왔어 mana. 제 드레베 다 룽댕겨 왔어 디가블야 코란 거 Anda telah 로마티즈게 mencapai 차 tingkatan ini, 세세 tingkat itu. 다 자존바 세아텔야 소소랑기 이시 요레스 고송스 다 케기 Dan 땅 아주 dalam 되게 hal ini, 유슈 탑이 왔어 muridnya 총 berkata, 탑이 karena 왔어 para 티모바 탑이 arahat 왔는데 memiliki 수고도와 kebijaksanaan 근데 mereka 인디 sendiri, jika 딘디 apa yang 탁게 Anda katakan benar, 소바데인데 mengapa kami sendiri 아주 tidak 소소 mengetahuinya? Nah, 강가 싱금인도 나 자존바레 소소랑기 이시 요라고도 아주 강가 싱금인도 라도와 난 될래야 kami 되네 sendiri tidak mengetahui, kami tidak 결혼할 mengetahui 셈이지 diri kami. 아 Murid-murid 자존바 mengatakan hal 세아텔게 ini. 타치도 셰뱅에 봐야 말아서 마셰봐야 망보여 Dan para Mahadewa mengatakan, para 계란수 arahat juga 위치셔 memiliki ketahuan, jadi mereka 다 juga 마셰발라 나바니 요레스 꾸네 tidak 뇽몽바세기 mengetahui 마셰바 semuanya. Jadi 지바 꾸네 Anda 뇽몽지 harus 모임베 meyakini 마셰바 pada 지바 diri 니 요레스 sendiri. 꾸네 Jadi 뇽몽지기 ketidaktahuan memiliki dua 마셰바 데 jenis. 드라점발라 Yang 요레스 kasar, 꾸네 뇽몽지 모임베기 드네 yang 드라주 tidak 가르쳐레스 memiliki, 마셰바 드라점발라 yang 요레스 tidak 다가 dimiliki oleh 그것이 para arahat, dan 마보셰기 yang lebih 시기 halus yang dimiliki oleh 드라점발라 para arahat. 모임베 드라점발라 요마레스 드네 네 계란수 Dan 마셰바데 dalam hal 고 Mahayana, kita berbicara 마셰바데 tentang anak 딘세요 arahat 제제다 데 tidak 고포샤베 데 memiliki 타왕이 바 이버티 halangan kekotoran batin, tetapi ada 다 sedikit 되네 디 제바 kekotoran batin yang 로마티즈 halus. 라도 땅 아주 Jadi 마셰가 ini ada 드그도 pandangan kuda. 마셰가 이나 드그도 이나 티좀 자면 서금인도스다 봐 티좀 마셰가 이나 드그도 이나 아다 팍바디절 티좀 요말라고도 아절로 빼 티좀만 보시기도 덴바실라 소발베 니데 이나 미나 선선으로 Oleh karena 티좀만 kalian 보시기 tidak mengenal diri kalian sendiri, inilah 라점바디절베 adalah yang 티 disampaikan 용문숨도 티 용문 oleh 용문숨도 쓰리고자 sang 되네
Mahadewa. Kemudian para murid berkata, para mulia dikatakan bebas dari kewajiban. Jika demikian, maka kita masih memiliki keraguan tentang empat kebenaran. Dan para Mahadewa mereka para ara juga masih memiliki keraguan. Ada dua jenis keraguan. Pertama adalah keraguan bersifat halus yang telah didengar oleh para arhat. Kedua adalah keraguan tentang apa yang pantas dan tidak pantas yang belum ditinggal oleh para arhat. Bahkan para pracika Buddha memilikinya. Jadi mengapa menyebabkan kalian para prasawuka memiliki keraguan tentang kebenaran? Jadi Anda janganlah meremehkan diri Anda sendiri. Ini adalah pandangan salah ketiga. Yang kedua tadi itu adalah tentang tidak mengenal diri sendiri sebagai arhat. Dan kemudian ketika para murid sedang membaca sutra, mereka melihat pernyataan bahwa para arhat memiliki mata kebijaksanaan dan mampu mengetahui pembebasan mereka sendiri secara langsung. Mereka berkata, jika kita adalah arhat, kita seharusnya menyadari diri kita sendiri. Tapi kami tidak bisa menyadari hal ini. Apa hal itu? Dan Mahadewa mengatakan beberapa para masuk hanya melalui kekuatan orang tanpa menyadarinya sendiri. Misalnya, meskipun Sariputra unggul dalam kebijaksanaan dan Mahamad unggul dalam kekuatan supranatural, ketika Sang Buddha tidak memberikan amaran, bahkan mereka pun tidak mengetahui jalan masuk mereka sendiri. Walaupun mereka unggul dalam kebijaksanaan dan juga kekuatan supranatural. Jadi oleh sebab itu, Anda bisa, Anda tidak perlu mempertanyakan hal ini. Jadi ini adalah pandangan keempat. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Mahadewa, tapi karena akar kebajikan Mahadewa tidak terpulsa meskipun telah melakukan berbagai dosa atau kejahatan di tengah malam, ia akan merenungkan berapa banyak dosa besar yang telah ia kumpulkan, bertanya-tanya ke alam mana ia akan jatuh dan berapa hebat penderitaan yang akan ia alami. Ia menjadi sangat takut dan oleh sebab itu maka berkala ia akan mendirikan penderitaan. Dan ketika para muridnya di dekatnya mendengar hal ini, dan merasa heran, menjadi ragu. Keesokan paginya mereka pada Mahadewa, apakah Anda sehat saja? Mahadewa menjawab, ya, sangat baik. Dan murid itu berkata, jika demikian mengapa engkau mendirikan penderitaan di tengah malam? Apa itu? Dan Mahadewa menjawab, itu karena aku memanggil jalan mulia. Jadi engkau tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jadi jalanmu tidak akan terwujud kecuali dipanggil dari hati. Jadi aku memanggil penderitaan perundangan di berulang kali di malam hari. Jadi hal itu akan muncul di dalam diri Anda. Jadi itulah alasannya kenapa, supaya saya memahami penderitaan. Jadi ini adalah pandangan salah kelima. Jadi ini adalah 5 pandangan salah daripada Biksu Mahadewa. Saya ingin menaikkan cerita Mahadewa, tetapi saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tinggalkan saja sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih.